Selamat kepada para pendukung dari klub AC Milan karena tim kesayangan kalian telah berhasil dan memastikan diri lolos dan akan berkompetisi di Europa League musim depan. Congratulations to the fans of AC Milan. Ya, memang bermainnya tidak di UEFA Champions League, hanya di Europa League yang masuk dalam kasta kedua kompetisi antar klub Eropa. Tapi siapa yang menyangka AC Milan yang di awal musim dalam 10 pertandingan awal di Serie A kalah 5 kali. Ada pergantian pelatih dari Marco Giampaolo kepada Stefano Pioli. Stefano Pioli juga tidak memulai karirnya di AC Milan sebagai pelatih di musim ini mulus banget. Artinya ia juga mengalami beberapa kekalahan yang mengkhawatirkan. Dari 5 game awal Stefano Pioli menangani Milan, ada 3 kali kekalahan. Salah satunya melawan AS Roma. Kemudian masuk ke pertengahan perjalanan Pioli menangani Milan, Milan sempat dibantai dengan skor yang telak melawan Atalanta, tim yang baru saja mereka tahan dini hari tadi dengan skor 1-1 pada pertemuan pertama. Milan kalah dengan skor 5-0. Iya. Bung Jas, nah Bung Jas kalau menilai penampilan Milan di bawah pelatih Stefano Pioli ini seperti apa sih menurut kamu? Sudah oke gak? Ya awalnya sih tidak bagus, Oke. tapi slowly sudah bagus. Nah, kenapa harus slowly teman-teman? Perlahan-lahan, tapi pasti. Karena Stefano Pioli membutuhkan waktu untuk memahami karakter dan juga untuk bisa membangun chemistry di antara para pemain Milan. Memang ia tidak bisa mengambil waktu yang lama untuk bisa melakukan tugas atau pekerjaan tersebut, untuk bisa memahami potensi materi pemain yang dimiliki di skuadnya. Karena performa Milan, posisi Milan juga sudah sangat mengkhawatirkan, mereka tidak ada di papan atas. Oleh karena itu, dengan waktu adaptasi yang cepat untuk bisa membelajar dan juga memahami karakter para pemain Milan yang membuat Stefano Pioli bisa dengan cepat merubah atau mentransformasi permainan dari AC Milan. Nah, yang kamu lihat apa sih hebatnya dari AC Milan nih sekarang? Milan menyerang dan bisa skor banyak gol. Yes, itu dia teman-teman ya. Memang kadang kita tidak begitu memperhatikan statistik, tapi statistik adalah fakta dan fakta adalah kebenaran. Dalam 10 game terakhir di Serie A, Milan menjadi tim yang produktif. Dalam 10 game tersebut, Milan bisa mencetak 28 gol. Dan jangan hanya kita melihat jumlah golnya, tapi juga distribusi gol. Ada Zlatan yang sudah berusia senior bisa mencetak gol, ada Rebic yang usianya masih bisa dikatakan muda, ada Calhanoglu, pemain lama di Milan yang sekarang seperti reborn, terlahir kembali, banyak mencetak gol. Artinya Milan tidak hanya bertumpu kepada 1 atau 2 pemain, tapi sumber-sumber gol ini juga bisa diciptakan dari pemain-pemain lain, dan itu yang diperlukan Milan agar membuat materi pemain mereka merata. Dan juga jika sumber gol bisa diciptakan oleh pemain-pemain lain, maka akan sulit dibaca oleh para pemain dari tim lawan. Nah, kita melihat bagaimana Stefano Pioli ini bisa memahami potensi para pemain yang ia miliki di skuad AC Milan, karena ada banyak pemain yang ia orbitkan di musim ini. Memang sebagian besar adalah pemain-pemain baru yang sebelumnya juga tidak mendapatkan banyak kesempatan. Di antaranya seperti yang saya sebut di video sebelumnya adalah Rebic yang sekarang mencetak belasan gol bagi AC Milan. Tapi ada juga pemain-pemain lain yang sekarang ia mulai tampilkan seperti Calhanoglu. Oke, Calhanoglu adalah pemain lama juga yang diandalkan, tapi posisi Calhanoglu kali ini adalah di posisi idealnya, yaitu bermain di belakang striker sebagai salah satu gelandang serang. Walaupun posisi dari Calhanoglu ini bermain persis di belakang striker utama, yaitu yang sekarang ini selalu adalah Zlatan Ibrahimovic. Jadi itu memberikannya keleluasaan untuk bermain liar. Iya. Contohnya seperti false nine, ia bisa tiba-tiba masuk untuk menciptakan peluang, mencetak gol dari bola mati atau juga dari open play. Dan yang paling penting, assist dari Calhanoglu termasuk yang banyak bagi AC Milan, yang juga sering dimanfaatkan oleh Rebic ataupun juga oleh Zlatan Ibrahimovic. Kemudian kita tahu ada Benacer, ini juga salah satu pemain baru, masih muda, yang diorbitkan oleh Stefano Pioli, lebih sering ditampilkan
di posisi defensive midfield, padahal Benacer ini juga memiliki visi permainan yang baik, bisa memberikan umpan-umpan yang terukur, tapi ia dipasang sedikit ke dalam, istilahnya deep lying playmaker. Ditampilkannya juga Frank Kessie dalam posisi yang berbeda, teman-teman. Biasa Frank Kessie bermain sedikit ke tengah, kali ini ia bermain sedikit ke belakang untuk melindungi para pemain bertahan Milan, karena secara jujur saya bisa katakan bahwa pertahanan Milan belum serapi dengan pertahanan dari tim-tim lain yang sekarang ada di papan atas Serie A. Itu menjadi salah satu persoalan bagi AC Milan musim ini, selain mereka menjadi tim yang produktif setelah Liga Italia berjalan kembali, tapi lini pertahanan ini masih menjadi sebuah persoalan yang belum bisa dibenahi oleh Stefano Pioli. Seringkali para pemain di pertahanan Milan ini istilahnya kalang kabut ketika ada serangan yang gencar masuk ke lini pertahanan mereka. Walaupun mereka bisa saja mencetak gol setelah kemasukan gol, tapi ini menjadi sebuah perhatian khusus yang harusnya dilihat juga oleh Coach Stefano Pioli yang sekarang kabarnya sudah stay ya. Iya. Nah, di video sebelumnya kan saya mengatakan bahwa dengan performa seperti ini sebaiknya Stefano Pioli dipertahankan dan jangan ada pelatih baru yang masuk. Bukan artinya Stefano Pioli ini akan bisa membawa AC Milan juara musim depan atau bisa juara di ajang lainnya, walaupun potensi atau harapan tersebut ada, tapi paling tidak mengganggu keseimbangan yang sudah diciptakan oleh Stefano Pioli. Karena jika pelatih baru masuk, akan ada setup yang baru, mungkin ada lebih banyak lagi pemain baru yang masuk, dan memang Milan membutuhkan pemain baru yang banyak juga, terutama di lini pertahanan, di posisi center back, terutama di posisi striker. Tidak mungkin juga mereka berharap banyak kepada Zlatan musim depan. Memang Zlatan masuk sebagai pemain yang membuat perbedaan, memberikan perubahan, tapi yang saya selalu katakan dan konsisten dan tidak akan pernah berubah berbicara soal Zlatan, bahwa pemain ini lebih terlibat dan lebih terpengaruh dari sisi non-teknis. Dia bisa mengangkat moral, kepercayaan diri, fighting spirit dari para pemain Milan. Secara teknis kita lihat ia tidak selalu perform, tapi penampilannya di atas lapangan juga sebagai bentuk cywar kepada para pemain dari pertahanan tim lawan. Karena kita tahu Zlatan adalah pemain yang syarat berpengalaman, yang saat ini berada di skuad AC Milan, sudah bermain bagi belasan klub di dunia, sudah bermain bagi klub-klub besar di Italia juga. Kita tahu Juventus, Inter juga pernah dibela oleh Zlatan Ibrahimovic. Artinya ini adalah pemain yang besar, ia membawa karakter permainan mental juara kepada para pemain Milan, dan itu yang membuat para pemain Milan tampil percaya diri dan juga berani untuk melakukan konfrontasi atau mungkin istilahnya fight ya, bermain agresif dengan para pemain tim lawan. Dan itu kita bisa melihat dalam permainan Milan yang agresif karena mereka sering melakukan belasan foul atau pelanggaran dalam satu pertandingan. Itu bukan merupakan sesuatu yang negatif, karena itu juga menjadi salah satu karakter permainan dari Milan. Dan di pertandingan melawan Atalanta yang Milan bermain draw 1-1, kita tahu ada beberapa pemain yang diberikan juga peluang dari Stefano Pioli, yaitu ada Matteo Gabbia, kemudian ada juga Diego Laxalt. Ini adalah dua pemain yang bermain di lini pertahanan yang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Memang mereka tidak bermain begitu padu pada pertandingan melawan Atalanta. Bahkan kita lihat gol Atalanta adalah akibat mungkin koordinasi yang kurang ya di pertahanan Milan, yang membuat justru ada sebuah kemelut dan berhasil dimanfaatkan oleh Zapata, pemain menyerang dari Atalanta, di mana kita tahu Atalanta adalah rajanya gol dari Serie A. Mereka tim yang sangat produktif di Serie A musim ini, tapi AC Milan bisa menahan mereka agar tidak menang. Seandainya Atalanta menang, maka mereka mulai mempersempit jarak mereka dengan Juventus yang sekarang berada di peringkat nomor 1 klasemen sementara. Jadi itu dia poinnya, Milan up, Pioli stay, dan Pioli perlu bertahan, tapi Pioli juga perlu diberikan dana untuk membeli pemain-pemain baru yang menurut kita pertama di defense dan kedua di posisi striker, karena mereka juga memerlukan pengganti dari Zlatan Ibrahimovic yang kita masih belum yakin apakah akan bertahan atau tidak di AC Milan musim depan. Meskipun bertahan, tapi jika Milan ingin bersaing di papan atas, perlu pemain striker yang haus gol di lini depan. Dan saya ingin menanyakan dulu kepada Bung Jas bahwa di Liga Italia sekarang ini, apakah Zlatan lebih bagus atau
Ronaldo? Kalau saya sih kira Ronaldo dong. Waduh, kenapa Ronaldo? Kan dia top scorer lagi. Nah, Ronaldo dari segi produktivitas gol memang tidak bisa dikalahkan. Walaupun Zlatan sempat war dengan Cristiano Ronaldo, tapi kita ketahui bahwa Zlatan membawa perubahan mental kepada para pemain Milan ketika ia bergabung ke Milan. Jadi kita juga perlu memberikan kredit kepada Zlatan bahwa ia merupakan salah satu faktor juga perubahan di AC Milan selain Stefano Pioli. Walaupun saya tetap firm dan saya tetap konsisten mengatakan bahwa Stefano Pioli lah yang menjadi pelatih yang merubah AC Milan, karena ia tidak tergantung kepada satu pemain. Terbukti dengan melakukan beberapa pergantian di lini pertahanan melawan Atlanta, Milan masih tidak terkalahkan setelah Liga 1 berjalan kembali. Dan Juventus sudah kalah 2 kali, Milan belum kalah. Lazio sudah kalah setelah Liga Italia berjalan lagi, AC Milan belum kalah. Dan seandainya form mereka seperti ini mulai awal musim, bukan tidak mungkin mereka lah yang akan bersaing dengan Juventus di papan atas. Walaupun kemungkinan besar Juventus lagi yang akan menjadi juara Serie A musim ini. Kita tunggu bagaimana nanti sisa permainan dari Milan, apakah mereka bisa tetap tidak terkalahkan. Tapi poinnya, Pioli sudah sukses dalam jangka waktu yang pendek dan ia perlu diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi agar musim depan nanti kita melihat bagaimana perbedaan tambahan yang bisa dilakukan oleh Stefano Pioli. Ya, apalagi Bung Jas mungkin yang kamu ingin katakan kalau soal performa antara Milan dan Juve, siapa nih kira-kira sekarang yang lebih bagus? Kalau saya sih kira Milan. Kenapa? Karena belum kalah. Iya. Juve kenapa? Juve kan baru kalah. Nah, itu dia teman-teman, sayang juga Juve kalah melawan Udinese ya. Padahal jika mereka menang, mereka sudah pasti menjadi juara Serie A. Tapi poin kita adalah untuk membahas performa perubahan total dari AC Milan yang memang terlihat setelah berjalannya kembali Liga Italia jauh lebih baik daripada Juventus yang akan menjadi juara Serie A. Kenapa kita belum bahas tentang Juventus? Karena kita masih menunggu bagaimana nanti Juventus dalam pertandingan selanjutnya mereka. Jika mereka meraih kemenangan, maka kita pasti akan membahas tentang Juventus. Tapi video ini khusus dedikasi kepada Stefano Pioli, yang bisa saya katakan adalah pesulap yang bisa merubah permainan dari AC Milan. No hate, Only football. salam sepak bola.